Aduh, aku deg-degan, Kak. Kenapa deg-degan? Aman-aman, yuk bisa yuk. Oke, sebelumnya Kak, perkenalkan aku Lita Sari Rahayu. Aku dari mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Aku lagi bikin, Oke. aku lagi di semester akhir Kak, lagi skripsian. Aku ngambil judulnya itu kan tentang budaya Kak. Nah, Oke. kemarin tuh aku cukup tertarik sama Expo Osaka yang diikutin sama Indonesia kemarin di tahun kemarin. Nah, Oke. aku tuh cukup tertarik sama budayanya tuh bukan karena budayanya yang ditonjolkan gitu loh Kak, tapi lebih ke interaksinya. Makanya di sini aku tertarik nih, aku ngelihat konten-konten kakak sama teman-teman kakak yang jadi staff di sana, yang respect banget ya Kak di sana. Sangat semangat sekali Terima gitu ya, kasih dan loh. seru-seru kayaknya ya aku ngeliat di TikToknya gitu. Dan di sini mungkin untuk narasumber aku ya buat olah data juga, aku mau nanya mungkin beberapa ke kakak sebagai staff yang ada di Ya. sana gitu. Mungkin yang pertama aku mau dengar nih cerita kakak, apa sih yang gimana ya, jadi apa yang ngebuat kakak mau jadi staff di sana, terus prosesnya tuh kayak gimana gitu kak. Oke. Sebenarnya aku kepo deh, Al-Ghifari tuh di Bandung ya? Iya, di Arca Kampusnya? Manik dekat Cibiru. Oh, di Arta Manik. Oh, dekat Cibiru. Oke, Iya, Bandung coret ya? iya, betul betul. Oke, oke, oke. Aku jawab ya. Jadi, kenapa sih aku bisa menjadi LO atau kayak panitia expo? Karena waktu itu tuh aku ngelihat ada rekrutmen gitu di Instagram. Di Instagramnya KJRI Osaka. Dia kayak bilang butuh LO selama 6 bulan full. Dan menurutku requirement-nya nggak seribet itu. Cuman kayak bisa bahasa Inggris, and then willing to tinggal di Jepang selama 6 bulan. Kayak gitu-gitu, kayak basic requirement aja. Terus aku coba daftar, dan pendaftarannya pun kayak cuman less than 1 week. Setelah itu prosesnya lanjut ke kirim berkas, kemudian last step-nya itu kita interview. Gitu sih. Berarti latar belakangnya tuh beda-beda gitu ya kak. Betul. Tapi tuh rata-rata kemarin dari total LO kita tuh sekitar 42. Semuanya tuh diverse sih. Kayak ada yang dari umur 20 sampai 30-an pun ada gitu. Bahkan kita kemarin tuh melihat buka rekrutmen itu sampai umur 50. Oh. Gitu. Kalau untuk tugasnya nih kak di sana tuh kakak ngapain aja sih? Oke, jadi sebagai LO atau Liaison Officer, kita tuh ada dibagi ke beberapa divisi. Cuman aku tuh dapetnya tuh protokol dan crowd control. Jadi tuh tugasnya kayak mengatur alur masuk sama keluar pengunjung gitu ya, visitor. Terus aku mendampingi juga tamu-tamu VIP kalau ada yang menghadiri pavilion. Sama kan di Indonesia Pavilion tuh kayak ada beberapa pos ya. Kayak pos yang pertama, pos kedua, dan seterusnya sampai pos yang terakhir. Kita juga di situ tuh merepresentasikan Indonesia dengan memberikan informasi sesuai posnya masing-masing. Seperti itu sih. Wah, kebetulan nih ya kak, kakak kan ada berarti di garda terdepan ya bisa dibilang gitu untuk menarik pengunjung juga ya. Aku mau tanya ini sih kak, mungkin kayak ngelihat dari pengunjung ya, antusiasmenya tuh gimana sih gitu. Oke, sebenarnya expo ini kan berjalan selama 6 bulan ya. Kalau misalnya di 1 bulan pertama aku bisa bilang antusiasme visitor Jepang nih biasa aja, standar aja gitu. Nggak yang dikit, nggak yang banyak. Cuman setelah Pavilion Indonesia nih masuk dan mulai viral di media sosial gitu ya, masuk TV lah, terus direkomendasikan oleh pengunjung lain lah, di bulan Juni or Juli itu tuh antusiasme orang Jepang tuh meningkat secara signifikan. Dan aku jadi tahu kalau misalnya ternyata masyarakat Jepang itu FOMO-an. Setiap ada yang rame,
mereka tuh tertarik untuk masuk gitu. Jadi kayak oh ternyata orang Jepang tuh mudah di ini ya, mudah dipengaruhi dengan tren-tren yang ada gitu. Termasuk ini kali ya Kak yang ada slogannya itu loh, yang apa sih bahasa Jepang yang Iya, benar. Iya, slogannya tuh Yoyoku Nashide. Itu tuh artinya nggak perlu reservasi untuk masuk ke pavilion kita. Jadi sebagai catatan gitu ya, di dalam World Expo ini tuh ada beberapa negara yang perlu kamu reservasi dulu. Itu tuh via aplikasi. Dan dibatasin per harinya. Meanwhile Indonesia tuh nggak perlu. Makanya kita tuh mencoba meng-attract visitor tuh dengan bilang kita tuh nggak perlu reservasi gitu. dan itu malah Jadi mungkin dengan kita ngomong-ngomong gimana? dan itu malah jadi tren gitu ya Kak di sana, kayak banyak banget Betul. pengunjung Jepang yang bikin TikTok pakai soundnya itu gitu ya. Iya bener banget. Kita pun tidak menyangka ya. Ternyata. Kalau untuk ini Kak, kan tadi Kakak juga bilang kayak Kakak juga nanganin tamu VIP ya untuk berkeliling mungkin ya gitu. Nah, itu kan berarti ada kendala kali ya Kak di bahasa. Apakah orang Jepang tuh selancar itu bahasa Inggrisnya atau bagaimana gitu Kak? Oke, kalau untuk visitor Jepangnya tuh memang mereka kurang bisa bahasa Inggris ya. Kecuali kalau VIP, mereka bisa bahasa Inggris dan mengerti gitu untuk ngobrol. Jadi kalau misalnya kami ngelit VIP pun pakai bahasanya Inggris. Bahasa Jepangnya hanya sedikit-sedikit aja. Nah, yang menjadi PR kami, PR LO, kita tuh harus juga menjelaskan ke mereka tuh dengan bahasa Inggris yang mudah. Karena percuma nih, misalnya kita punya materi Inggris yang lengkap dan bagus, tapi kalau misalnya visitor Jepang yang nggak paham tuh buat apa gitu kan. Makanya kita di bulan-bulan mulai bulan 3 bulan 4 kita mengganti skrip kita jadi lebih mudah Inggrisnya dan kita pun belajar menghafal skrip bahasa Jepang gitu. Kalau untuk pengunjung Jepangnya nih Kak, mereka kelihatannya tuh excited nggak sih sama budaya yang ditampilkan gitu di sana? Oke. Nah, karena kita tuh pos pertama itu tentang topeng ya. Yang topeng banyak banget dipajang di awalnya ada tulisan Indonesia besar banget. Ternyata itu tuh menarik perhatian juga. Jadi mereka tuh sangat antusias dan pas lagi mereka mendengar kata Bali, karena kita sebut itu tuh topengnya dari Bali, mereka semua excited. Oh, ternyata Bali tuh di Indonesia ya. Bali tuh bukan negara sendiri. Nah, di situ mereka udah mulai langsung antusias gitu. Selain itu juga setelah masuk di sesi topeng, kalau kamu lihat TikTok aku tuh ada kayak visualisasi post to post. Jadi yang pertama tuh topeng, yang kedua itu kita kayak mini forest gitu, hutan, dan kita ngebawa semua tanaman itu asli dari Indonesia. Itu yang membuat orang-orang Jepang tuh amazed, kayak oh pavilion Indonesia nih niat ya gitu. Dan konsep dari pavilion kita tuh storytelling. Jadi membawa tiga konsep, budaya, masa depan, sama alam. Itu yang kita tonjolkan. Jadi itu dari pos to pos tuh mengalir aja gitu, dari budaya ke alam, terus masuk lagi ke ruang imersif yang menjelaskan tentang budaya Indonesia juga gitu. Dari semua budaya nih Kak yang ditampilkan, kan kayak tadi Kakak bilang ada topeng, terus yang aku lihat juga di depan pavilionnya kan ada pertunjukan gitu ya Kak. Nah, menurut Kakak nih yang ada di tempat, warga Jepang tuh lebih FOMO atau lebih tertarik sama yang mana sih Kak? Apakah penampilan atau yang mana gitu? Yang pertama, kalau kita bahas dari dalamnya pavilion Indonesia ya, yang paling disukai itu udah pasti yang area forest, area hutan. Karena mereka tuh jarang melihat tanaman-tanaman unik. Contohnya tuh kita kemarin sempat bawa kantung semar, kita bawa dari Indonesia, dan mereka tuh bisa megang di situ. Terus pos yang lumayan visitor Jepang tertarik juga tentang wastra. Wastra tuh pos yang kita tuh ngejelasin tentang kain-kain. Kayak kain-kain tenun, kain-kain batik. Nah, mereka tuh tertarik di situ. Nah, selain itu benar juga yang tadi kamu bilang, jadi penampilan Indonesia juga
sangat digemari ya sama orang Jepang. Kita tuh sebutnya cultural performance. Jadi memang setiap hari dengan kita yang budaya banyak banget, kita berusaha mengganti setiap cultural performance itu setiap hari. Makanya visitor Jepang pun kalau misalnya mereka datang lagi besoknya, mereka tuh kayak amazed gitu. Oh, ternyata tariannya banyak ya. Ternyata lagunya banyak ya. Kayak gitu. Oke oke. Terus mungkin aku mau nanya, oh ini deh, ada nggak sih Iya. momen yang kakak tuh berkesan banget gitu, atau kayak momen lucu kah atau apa gitu selama kakak jadi LO di sana gitu? Oke. Sebenarnya kalau momen lucu, karena sebenarnya kita tuh kan nggak bisa bahasa Jepang ya semuanya, hanya beberapa saja, bisa dihitung jari itu pun. Tapi kami tetap berusaha mau mengenalkan Indonesia supaya mereka tuh ngerti juga materi-materi budaya kita gitu kan. Ada suatu momen ketika kita nih fokus baca skrip gitu ya, yang sebenarnya aku nggak tahu sih mereka tuh ngerti atau enggak, cuman at least kita berusaha, dan itu tuh viral di Twitter. Dan orang Jepang tuh bilang gini, aku sebenarnya amazed banget sama desainnya Indonesia Pavilion sama pos-posnya, apalagi dengan panitianya yang berusaha membaca skrip bahasa Jepangnya dengan kaku, dengan salah, tapi aku melihat energi mereka dan keramah tamahan mereka dengan sangat baik gitu. Jadi aku merasa bahwa kita tuh diapresiasi oleh warga Jepang. Jadi itu lucunya. Cari. Ya kalau yang paling berkesan itu, aku kira kayak warga Jepang tuh introvert ya, ternyata nyatanya tidak. Mereka itu masih ikutan nyanyi-nyanyi sama kita, joget-joget sama kita, itu yang berkesan sih. Oke, sorry, iklan. Gitu, jadi kayaknya aku harus sambil minum deh sebentar ya. Nggak apa-apa kak. I'm back. Aku akan lanjut bercerita sedikit. Jadi tuh setiap malam kita itu ada kayak closingan sebelum kita menutup pavilion. Nah, biasanya tuh lagu-lagu yang kita nyanyiin tuh kayak JKT48, Heavy Rotation, Fortune Cookie. Nah, yang paling aku inget itu adalah setiap malam kita selalu joget sama visitor. Bahkan yang tadinya cuma kita aja yang di atas panggung, lama-lama tuh visitor jadi nyaman gitu loh. Jadi mereka mau nyanyi bareng, mau nari bareng gitu. Itu yang aku kayak, oh ternyata orang Jepang tuh punya sisi seperti ini ya. Aku kira tuh mereka pendiam gitu. Nyatanya tidak. Selagi kita tuh bisa merangkul dan memberikan mungkin sisi hospitality yang bagus. Gitu sih. Berarti yang konten-konten di TikTok bener kali ya kak, jadi orang Jepang tuh harus bergaulnya sama orang Indonesia gitu ya, biar kebawa ekstrovert Iya bener, gitu. aku setuju. Aku setuju banget. Terus kak, aku kan ngeliat ya di TikTok tuh banyak anak-anak TK tuh yang datang. Itu kakak gimana tuh? Apakah kakak Betul. ada di sana untuk menjelaskan juga atau gimana kak? Yes, kalau untuk anak-anak TK, karena mereka pun masih kecil ya, jadi kita menyesuaikan skrip yang ada dan memberikan informasi sejelas mungkin, tapi lebih pembawaannya ke fun gitu sih. Karena awal-awal tuh memang nggak terlalu banyak nih kunjungan anak kecil, anak-anak TK. Tapi setelah kita di minggu kedua, misalnya lagi mulai ada kunjungan anak TK, dan di minggu setelahnya itu jadi mulai banyak gitu kunjungan anak TK, mungkin karena mouth to mouth gitu kali ya. Kalau Indonesia Pavilion nih, pavilionnya cukup rapih menurutku karena ada flow-nya gitu loh dari pos 1 sampai ke pos terakhir. Jadi nggak, anak TK-nya tuh nggak diabur ke sana ke sini gitu. Jadi gampang untuk dijagain lah gitu. Jujur ya kak, aku amazed banget waktu aku melihat berita Indonesia tuh dapat penghargaan juara berapa sih, 2 apa 3 pengunjung terbanyak. Iya betul, juara 2. Wow, banyak banget ya, kayak kerja keras kalian berarti ya kak.
Iya, terima kasih. Jadi itu yang juara 2 itu kita juara desain pavilionnya gitu. Oh, desainnya. Nah, kalau ini Kak, aku mau balik lagi nanya ini. Kakak kan tadi kayak ada proses interview dan lain-lain untuk Oke, jadi staffnya di sana kan ya Kak? Kayak dari Bappenasnya sendiri, apakah betul. mereka tuh nggak bekalin gak sih kayak untuk nanti nih di budayanya kalian harus gini 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 gitu. Jadi kayak konsepnya dari Bappenas tuh gimana sih Kak gitu untuk ngepromosiin budaya kayak gitu. Oh, oke, jadi betul sebelum kita pergi ke Jepang itu kita ada kayak 1 kali pertemuan secara offline untuk ngikutin pembekalan kayak gimana sih kita nanti di pavilion tugas kita tuh apa sih atau kayak standar of procedure-nya tuh gimana sih. Selain itu juga kita kayak dikasih arahan skrip ya di setiap pos yang tadi aku bilang kayak jadi itu yang membuat skrip itu memang Bappenas. Tugas LO itu kayak mendeliver aja bagaimana visitor Jepang atau visitor luar tuh mengerti dan menangkap gitu apa sih nilai-nilai Indonesia yang pengen kita sampaikan secara konsisten gitu ke visitor Hmm. gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kayak pesan dan kesan gitu selama kakak kerja di pavilion kemarin? Terus mungkin ada pesan buat nanti next 4 tahun ke depan mungkin ya nanti ada lagi gitu. Iya betul. Oke, pesan kesan ya. Kalau dari aku kesannya dulu kali ya. Kesannya uh, unpredictable pavilion kemarin menurut aku kayak siapa yang menyangka coba ya orang Jepang sampai sekarang bahkan masih suka nge-reach out kita gitu loh untuk nanya kabar, untuk nanya gimana kamu di Indonesia. Aku nggak menyangka ada di titik itu dan di titik apa namanya orang mengenali kita saat kita jalan-jalan Jepang. Itu jujur janggal ya. Kita tidak menyangka ada itu. Dan fun fact aja, jadi setelah kita pulang di bulan Oktober, kami kira tuh euforia tentang Yuyakunashi ini ya, udah selesai gitu loh. Nyatanya tuh enggak. Jadi waktu bulan April kemarin, kami itu diundang lagi untuk datang ke Expo Anniversary. Karena kan 1 tahun itu bulan April. Jadi tuh kita diundang lagi untuk tampil. Dan kita ini satu-satunya negara yang mengisi acara lah di situ. Nah itu yang aku gak nyangka. Dan very grateful orang-orang tuh pada support kita semua. Meskipun yang tadi aku bilang bahasa Jepang kita jelek gitu ya, tapi mereka menghargai itu karena mereka bilang kayak baru nih orang Indonesia yang memberikan keramah tamahan dan kekeluargaan kepada mereka gitu. Dan bahkan pada saat hari kita pulang, orang-orang itu pada nelfon ke KBRI gitu ya. Kayak mereka tuh bilang kayak, apakah LO itu benar pada pulang gitu. Kita juga kayak bingung, apakah kita sesignifikan itu? Gitu loh, kayak amazed aja, dihargai segitunya. Terus pesannya, semoga apa yang udah kita lakukan untuk mempromosikan Indonesia ini ada hasilnya gitu ya. Tapi aku mau sharing sedikit aja. Jadi memang aku merasa sih kita udah berhasil mendeliver itu karena yang tadi aku bilang kita kan masih keep in touch dengan para visitor ya. Dari mereka yang hadir ke Indonesia Pavilion itu ada beberapa orang yang terinfluence untuk datang ke Indonesia gitu loh. Dan nggak cuma ke Bali doang, bahkan secara random mereka itu datang ke Sumedang, ke Garut, ke Jakarta. Aku juga kayak dia tahu Sumedang dari mana gitu kan. Berarti bener-bener si misi kita nih untuk memberikan dan memperkenalkan Indonesia tuh berhasil gitu loh. Jadi semoga di Expo 4 tahun lagi kita bisa lebih gembor lagi lah ya mempromosikan Indonesia. Nggak cuma dari sisi budaya sih aku pikir, kayak bisa juga dari sisi teknologinya mungkin, atau mau dari sisi ekonominya yang bisa kita kenalkan. Jadi nggak cuma budaya aja, tapi setidaknya dengan adanya Expo Osaka ini ya warga Jepang dan warga luar bisa lebih tahu lagi lah dengan Indonesia
bukan Amin. basicnya aja gitu. Tapi berarti cara promosiin kalian di sana bisa dibilang udah cukup bagus ya Kak, dengan warga Jepang yang udah mulai mau gitu ya, mau ke sini, mau ke Indonesia. Terus kayak dengan Betul. tahu nggak cuman Bali aja gitu ya, Indonesia itu Bali Ya, gitu ya. Mungkin betul. satu nih Kak, pertanyaan terakhir. Karena Ya. aku kan fokusnya emang di budayanya ya Kak. Aku mau nanya Hmm. sama kakak kayak gini. Menurut kakak nih ya, selaku yang pernah ada di sana, promosi budaya sendiri, terutama budaya kita, itu Ya. lebih efektif dengan cara langsung seperti kakak, langsung ketemu dan berinteraksi dengan orang luar, atau cukup dengan kayak Kemenpar gitu ya yang udah bikin mungkin sosmed atau bagaimana gitu. Menurut kakak lebih efektif yang mana? Apakah langsung, secara langsung, atau cukup Hmm. medsos aja gitu? Oke. Kalau misalnya dihadang dengan dua pilihan itu, mengapa tidak kita lakukan dengan keduanya? Tapi kalau aku pribadi, akan lebih efektif kalau misalnya kita secara langsung. Karena feel-nya tuh beda. Kalau misalnya di media sosial kan kita baca doang ya, atau kita cuma nonton doang. Meanwhile kalau misalnya kita datang secara langsung, kita tuh bisa memberikan experience kepada mereka. Gitu sih. Karena kayak the way kita menjelaskan budaya ke orang Jepang tuh itu akan diingat sama mereka. Sama orang ya maksudnya. Karena yang aku rasakan sih, yang membedakan pavilion kita, pavilion Indonesia dengan pavilion lain itu, hospitality kita sama cara kita menyampaikan materi. Gitu. Ngerti Kak. Mungkin segitu aja sih Kak dari aku, nggak lama karena kasihan kakaknya juga baru beres kerja ya mungkin. Udah malam banget ini. Makasih banyak Kak. Jujur aku kaget sih waktu aku DM kakak langsung dijawab dan langsung mau di hari ini juga wawancaranya. Iya, aku lagi scroll TikTok. Iya. Terima kasih loh. Iya, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga. Semoga kakak sehat selalu ya. Dadah. Kamu juga semoga lancar skripsinya ya. Semoga Amin. tadi jawaban aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Sangat menjawab sekali. Makasih Kak. Oke, baiklah. Terima kasih, aku izin live ya. Dadah Kak.